Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini tema khotbah kita adalah hikmat untuk sang pemenang, gitu ya. Kalau tadi pagi istri saya, ya sepanjang hari ini kita akan bergantian khotbah, istri saya, lalu ada dua pemimpin lagi nanti ada Pak Tejo, juga Ko Arif gitu ya, akan menyampaikan isi hati Tuhan. Sepanjang hari ini kita akan menerima hikmat yang akan memampukan kita ini menang dari segala pergumulan hidup apapun juga gitu ya. Yang pertama tadi istri saya sampaikan menang dari rasa marah ya. Ada yang enggak pernah marah di tempat ini? Lambaikan tangan, saya mau foto bersama. Enggak ada, kita semua pernah marah. Tapi bagaimana kita mengelola marah sehingga marah itu mendewasakan kita, juga mendewasakan orang lain, tidak membawa kita kepada kejahatan. Yang kedua, ibadah umum 2 saat ini, hikmat dalam membangun hubungan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya membangun hubungan itu diperlukan sebuah hikmat untuk kita tahu bagaimana sih cara membangun hubungan, ya. Bagaimana kita ini harus terhubung dengan baik ya dalam segala situasi, kondisi dan keadaan dengan sesama kita, mulai dari pasangan, keluarga, orang-orang di sekitar kita, orang tua atau anak gitu ya. Lalu nanti yang ketiga akan ada menaklukkan tantangan dengan visi dari Tuhan yang akan disampaikan Pak Tejo nanti. Lalu yang keempat, hidup dalam perkenanan Tuhan yang akan disampaikan PDP Arif Handoko ya. Nah, kita masuk ibadah yang kedua, hikmat dalam membangun hubungan. Katakan hikmat dalam membangun hubungan. Salah satu cara untuk kita ini menang dalam segala persoalan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu juga salah satunya ada andilnya ini. Kemampuan untuk kita ini bisa mengelola atau membangun hubungan. Hubungan itu naik turun, nah kita ini harus bisa mengelolanya, menjaganya. Tempatkan hubungan itu di atas apapun juga. Tempatkan hubungan di atas kepentingan kita, tempatkan hubungan itu di atas uang bahkan. Karena seringkali uang itu merusak hubungan persaudaraan, bahkan hubungan di dalam keluarga. Karena menempatkan uang di atas hubungan. Coba ubah hubungan di atas segala-galanya. Aku rela kehilangan gak apa-apa asal hubunganku baik dengan saudaraku. Dengan mertuaku. Dengan besanku. Dengan siapapun juga. Tempatkan hubungan itu di atas semuanya itu. Ini penting sekali. Bagaimana kita ini punya hikmat dan siang hari ini kita akan minta Tuhan beri hikmat kepada setiap kami untuk kami tahu bagaimana kita ini bisa mengelola hubungan, menjaga hubungan itu baik. Kita perlu hikmat yang daripada Tuhan, ya. Apalagi setiap kita ini kan sebagai penjala manusia. Katakan amin. Semua kita ini dipakai Tuhan loh. Tuhan mau pakai kita untuk menjala manusia. Nah, kalau kita mau menjala manusia, mau terhubung dengan yang lain, berarti kita harus punya kemampuan dalam kita ini membangun hubungan. Bagaimana memulai hubungan, bagaimana menjaga merawat, bagaimana memulihkan hubungan. Ketika memang ada hubungan-hubungan yang sempat rusak atau sempat renggang, kita butuh hikmat untuk kita bisa mengelola hubungan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak bisa sendirian dalam segala kehidupan kita. Ya. Kita ini butuh orang lain. Ketika kita menghadapi masalah, kita ini nggak bisa sendiri. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya kita butuh orang lain. Untuk kita ini akhirnya ada dukungan, ya. Tali gimana tadi? Bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Tali 3 lembar itu saya bawa benang ini, ya. Contoh ya, ini sudah sering sekali kita tahu lah ya. Kalau satu aja ini pasti gampang putus gitu ya. Nah, gampang putus. Apalagi ini sehelai benang ditaruh beban batu bata atau apa, saya tarik pasti putus, ya. Tetapi ketika 3 lembar itu dipilin gitu ya. 3 lembar ini siapa aja, ya. 3 lembar. Ini 3 lembar sudah dipilih. Kelihatan ya Bapak Ibu Saudara. Ada kita, ya, ada pasangan atau sesama kita. Satu lagi ada Roh Kudus. 3 ini. Saya tarik.
Nggak bisa. Ini saya sungguhan, saya nggak acting. Ini sungguhan, ini sakit. Saya tarik kenceng ini sakit. Nggak gampang putus. Dipilin. Tidak hanya berjejer, tapi itu dipilin gitu ya. Di apa namanya bahasa Jogja, di kelabang gitu ya, di apa namanya? Dipilin ya, dipilin. Jadi saling mengikat satu dengan yang lain ya. Ada gesekan ketika diikat, ada. Kan nempel, bahkan sama-sama diikat dipilin. Tapi menjadi kekuatan. Maka kita ini sebetulnya tidak bisa sendiri, kita butuh komunitas. Kita butuh orang lain. Katakan kita butuh komunitas. Katakan kita butuh keluarga. Katakan kanan kiri kalau suami istri, aku butuh kamu yang gitu. Yang calon juga gitu ya. Yang masih tunangan, aku butuh kamu gitu ya. Maknanya apa dari perumpamaan benang 3 yang dipilin tadi Bapak Ibu Saudara? Maknanya adalah hubungan yang sehat dengan Tuhan, dengan keluarga dan sahabat. Ya. Itu akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Katakan amin. Semua kita punya tantangan hidup. Maka kita tidak bisa sendiri. Untuk itulah kenapa kita ini selalu gaungkan ayo CG, ayo connect group, ayo. Di dalam CG itu kita dikuatkan. Karena kita punya nilai prinsip kerajaan sorga. Bayangkan kalau kita ini terhubung dengan orang-orang yang salah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita terima, saran-sarannya bisa membawa kita kepada kejatuhan atau kesalahan yang lebih besar. Tetapi di CG itu ada Tuhan, ada Roh Kudus. Ada keluarga rohani yang punya prinsip dan nilai yang sama. Sehingga kita akan bertumbuh bersama-sama, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Banyak orang diubahkan di dalam CG, mengalami transformasi kehidupan. Yang tadinya nggak mau, nolak-nolak. Ya, begitu masuk ke CG, ketagihan. Kapan CG lagi? Kapan CG lagi? Karena merasakan manfaat yang luar biasa. Ya. Kak, di CG aku dapat konflik. Bapak Ibu, kebenarannya di luar juga banyak konflik. Justru bedanya di dalam CG, konflik itu membangun. Karena apa? Prinsip nilai kerajaan surga itu dikerjakan di dalam CG. Di luar nggak ada. Nilai kerajaan surga, prinsip kerajaan surga nggak ada. Setialah diproses. Ya, kita akan dibentuk, kita akan didewasakan. Ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Inilah namanya sahabat. Kalau teman datang pada saat yang senang. Ketika kita mengalami kesukaran, kita mengalami masalah. Di mana teman-teman itu enggak ada. Yang bertahan adalah sahabat. Yang bertahan adalah keluarga rohani kita. Yaitu CG. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara. Pentingnya kita ini bisa mengelola hubungan. Karena dampak ketika kita ini tidak bisa mengelola sebuah hubungan, dampaknya itu banyak. Ya. Ada dampak secara psikologis. Ya. Kita akan mengalami kesehatan mental yang buruk, mungkin kesepian, kecemasan, ya, mungkin mudah putus asa, rendahnya harga diri, frustasi dan gampang stres gitu ya. Lalu dampak yang lain ada dampak sosial. Pasti kita merasa terisolasi gitu ya. Nggak bisa dekat dengan siapapun, jadi sendirian. Sulit dalam membangun jaringan, membangun hubungan. Yang itu bisa berdampak pada pekerjaan Anda atau bisnis Anda. Konflik interpersonal terjadi di sana sini. Karena nggak ngerti caranya membangun hubungan gimana. Yang ketiga adalah dampak fisik. Pasti ketika konflik, ketika kita tidak bisa menghadapi masalah, kesehatan fisik, imunitas kita pasti akan menurun. Ada resiko-resiko penyakit-penyakit berikutnya. Lambung, asam lambung, GERD, apa segala macam, pusing, tensi ya. Tensi tinggi dan lain-lain. Tidur jadi gak nyenyak, gak bisa tidur. Lalu dampak pekerjaan yang pasti. Kita akan kesulitan ya berkolaborasi atau berkomunikasi dengan rekan kerja atau mitra bisnis. Kehilangan peluang, kehilangan potensi atau promosi atau pengembangan karir atau pengembangan bisnis kita. Jadi kesimpulannya mengembangkan keterampilan interpersonal, mengembangkan keterampilan membangun hubungan ya.
itu akan meningkatkan kualitas hidup kita, kesejahteraan kita. Katakan amin. Secara praktis, bagaimana sih cara melatih dan mengembangkan kemampuan interpersonal kita gitu ya. Satu, kita pasti harus latihan secara komunikasi aktif. Berlatihlah kalau Anda takut ya, introvert, tertutup gitu ya, belajar berani aja. Caranya gimana? Latihan mendengarkan dulu. Ya, kalau kita nggak bisa ngomong, kita pasti bisa mendengarkan. Ya. Mendengarkan terlebih dahulu dengan penuh perhatian dan memberikan umpan balik. Jangan mendengarkan tapi tidak diperhatikan dan tidak diresponi gitu ya. Mendengarkan dan responi. Ya. Berikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun ya. Termasuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka supaya orang ini mau cerita lagi, apa yang mau kau ceritakan, aku siap mendengar gitu ya. Jadilah pendengar yang baik. Lalu yang kedua, bergabunglah aktif di dalam kegiatan kelompok, di dalam CG, akan membantu meningkatkan keterampilan sosial kita, meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Banyak orang sebelum CG pemalu, diam gitu ya. Setelah masuk CG, waduh sudah. Pulsa katanya itu enggak habis-habis jadian. Jadi berani terbuka, jadi bisa menyambut orang, ya bisa memulai percakapan. Bukankah sebuah hal yang kita perlukan semua Bapak Ibu Saudara? Hal-hal yang seperti itu ya. Tips untuk bergabung di CG. Mungkin Anda belum bergabung di CG, saya kasih tipsnya ya. Satu, tips bergabung di CG itu apa aja? Sadari keluarga CG adalah divine connection. Sadari bahwa keluarga CG yang dipertemukan ini adalah yang Tuhan pertemukan. Tidak ada kebetulan. Saya percaya orang-orang di dalam CG itulah Tuhan yang kirimkan untuk membentuk kita, untuk menjagai kita, untuk bertumbuh bersama-sama dengan kita. Yang kedua, orang-orang di dalam CG adalah pribadi yang membagikan kasih Kristus. Meskipun semua mereka tidak sempurna, termasuk saya, termasuk Anda. Tidak ada yang sempurna. Tetapi ada kasih Kristus yang sudah diterima di dalam diri semua anggota CG untuk dibagikan kepada Anda. Lalu mereka adalah sahabat yang tulus, menerima dan mengasihimu, yang selalu ada dalam suka dan duka. Seorang sahabat tadi ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Lalu yang ketiga, cara untuk kita melatih mengembangkan keterampilan kita adalah terbukalah terhadap teguran dan masukan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kekurangan Bapak Ibu Saudara, dan kita menempatkan diri kita di bawah, ketika ada masukan, kita ini gak akan sakit hati. Karena kita sudah menyadari lebih dulu bahwa aku ini gak sempurna. Tetapi kalau kita tidak menyadari itu, kita merasa sebaliknya, kita merasa bahwa aku ini sempurna, orang gak tahu ya siapa aku, wah itu ada masukan sedikit, waduh itu langsung harga dirinya terkoyak gitu ya. Makanya selalu sadari bahwa kita ini gak sempurna, kita butuh masukan orang lain. Sehingga ketika ada masukan, ada teguran, kita dengan senang hati, wah masukan ini akan membangunku, teguran ini mengingatkanku, menjagaiku untuk tidak jatuh ke dalam jurang. Karena aku ditegur, terima kasih ya sudah menegurku, sehingga aku tidak jatuh. Katakan ke pasangannya, terima kasih ya sudah mengingatkan dan menegur aku. Miliki rasa aman Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang gak sempurna. Kita gak sempurna, orang lain juga gak sempurna. Ya. Lalu yang keempat adalah belajarlah berempati. Latihan melihat perspektif dari orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ya. Dari sudut yang pandang yang berbeda. Jadilah orang lain. Kalau orang lain, kita jadi orang lain itu apa sih yang dilihat gitu ya. Seperti halnya saya di sini, saya melihat Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara di sana, bayangkan Bapak Ibu Saudara di sini. Apa yang Anda lihat? Supaya kita belajar untuk memahami perspektif orang lain. Ya. Gereja adalah keluarga rohani. Tempat di mana kita bisa saling mengasihi, mendukung, dan membangun satu dengan yang lain. Gereja adalah tempat untuk kita ini belajar membangun hubungan. Yang sudah pinter, ya terus meningkatkan hubungan di dalam gereja. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang, semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini menempatkan hubungan di atas keuntungan pribadi. Ya, rela berkorban untuk orang lain, untuk kelompok. Ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ini ngomongin tentang CG kan? Dan makan bersama-sama dengan bergembira dan tulus hati. Di CG Bapak Ibu Saudara tidak hanya melulu merenungkan firman, sharing enggak, tapi ada makan-makannya juga. Ada fellowship, ada games juga. Seru di dalam CG itu seru, ya. Ayo yang belum CG harus CG supaya Anda tidak rugi, ya. Lalu Ibrani 10 saya lanjutkan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Gereja tempat yang sangat baik untuk kita ini bertumbuh dewasa. Tapi harus mau memberi diri, dimuridkan. Harus memberi diri untuk diarahkan, ditegur, diingatkan. Kita punya pemimpin yang menjagai kita, mentor kita. Bapak Ibu Saudara, inilah gereja yang menjadi utusannya Tuhan bagi kita saling menjagai. Ya. Bukankah kita ini eklesia, ya, persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan amanat agung, mengerjakan visi Tuhan. Dasar dari hubungan yang kita bangun adalah kasih. Ya, kasih menjadi dasar hubungan yang sehat. Hukum kasih kita ingat. Ya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah pasanganmu seperti mengasihi diri sendiri. Kasihlah orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kasih itu seperti apa? 1 Korintus 13:4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Dan kita akan dimampukan mengasihi seperti ini ketika kita menyadari terlebih dahulu bahwa kasih Kristus sudah melimpah untuk diri kita. Di kayu salibnya tadi, darah tercurah. Itu bukti kasih Tuhan kepada setiap kita. Katakan amin. Ketika kita menyadari betapa aku ini beruntung dikasih, maka kita akan mampu untuk mengasihi orang lain. Kita akan mampu memaafkan, mengampuni orang lain. Kita akan dimampukan. Mari kita lihat bagaimana teladan Yesus dalam membangun hubungan dengan sesama. Matius 9 ayat 10-13. Bagaimana Tuhan Yesus itu membangun hubungan, ya. Tuhan Yesus tidak hanya membangun hubungan dengan orang-orang tertentu, bahkan orang berdosa pun loh. Demikian juga sebaiknya kita harus bisa membangun hubungan dengan semua orang. Karena ada tujuan yang lebih besar, yaitu kasih Kristus sampai kepada mereka. Dan mereka juga diselamatkan sama seperti kita. Matius 9 ayat 10-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu,
Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang-orang di luar yang belum tahu tentang keselamatan, merekalah perlu kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengasihi. Benci dosanya, benci kesalahannya, tetapi jangan benci orangnya. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, ketika ada orang yang sudah diingetin tetap aja berbuat dosa, benci dosanya tapi jangan orangnya. Jangan inginkan juga kejatuhannya karena orang itu melakukan kesalahan, tetapi inginkan perubahan hidup terhadap orang itu. Tuhan ini loh, mengasihi dan menerima. Masa kita gak mau? Siapa kita? Kita juga sama-sama orang berdosa. Kalau Tuhan menerima kita sebagai orang berdosa, sudah seharusnya kita juga menerima orang lain. Orang yang berdosa, orang yang mungkin masih bebal. Mungkin kalau bahasa Jawa Timur bencekno banget itu. Ini bencekno itu. Benci dosanya, benci kesalahannya, tapi jangan orangnya. Tetap kasih, tetap terima. Tuhan Yesus mengasihi dan menerima orang-orang berdosa. Yesus mengasihi dan menerima orang-orang yang dianggap tidak layak oleh masyarakat. Seperti tadi disampaikan, pemungut cukai dan orang berdosa. Ini salah satu cara kita membangun hubungan. Kasih dan terima. Dan di dalam CG kabar baiknya, semua kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke CG, saya pastikan bahwa Anda akan dikasih dan diterima. Jangan minder. Jangan merasa aku sudah lama meninggalkan Tuhan. Aku sudah lama kepahitan sama Tuhan. Wah, aku enggak suci, orang-orang di CG itu suci. Enggak, kita ini sama. Orang-orang di CG juga sama seperti kita semuanya. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang butuh keselamatan. Maka kita saling menguatkan. Ya. Sesama orang berdosa dilarang saling mendahului. Sama kok kita. Karena memang ada orang-orang yang merasa begitu. Aku enggak maulah ke gereja. Aku belum suci, aku belum benar. Justru firman Tuhan katakan, orang yang sakit yang butuh tabib. Jadi kalau kita sedang sakit dalam kehidupan kita, kita butuh komunitas, kita butuh Tuhan, kita butuh gereja. Jangan katakan nanti kalau aku hidupku sudah benar, nanti aku mau deh diajak CG. Kalau sekarang aku belum benar, jangan diajak CG dulu. Salah. Nanti kalau aku sudah benar, aku mau diajak ke gereja. Sekarang aku belum benar, tak benerin dulu hidupku lah. Nanti aku ikut ke gereja. Salah. Kalau gitu sama aja kita diajak ke dokter, nanti kalau sudah sembuh aja aku baru mau ke dokter. Lah ngapain ke dokter? Ke dokter ya ketika kita sakit. Berikutnya, di Lukas 15 ayat 1-2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan, Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya. Berarti apa? Sudah sering. Ya kan? Biasanya. Sudah sering, berulang-ulang. Datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sikapnya sangat bertentangan dengan Tuhan Yesus. Harusnya senang ada orang-orang yang bisa mengenal Yesus.
Ada orang berdosa yang bisa mengenal dan dekat Yesus. Harusnya senang. Harusnya kita juga senang ketika ada orang-orang yang dipakai Tuhan, lebih lagi kita senang. Ada orang-orang yang mau datang ke gereja, wah sukacita. Kita akan menyambut. Karena kita percaya ketika orang datang kepada Tuhan, pasti akan mengalami sekali lagi perjumpaan pribadi dalam hidupnya. Dan itu mengubahkannya. Jadi mari kita mengasihi dan menerima siapapun. Ingat bahwa kita ini tidak sempurna. Sama dengan mereka yang lain. Yang kedua, mari kita mendengarkan dan memahami. Katakan mendengarkan dan memahami. Jangan cuma didengarkan tapi lewat. Tidak dipahami. Dengarkan dan pahami. Ya. Kita akan baca di Markus 10 ayat 51 sampai 52. Ya, ini ceritanya tentang ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang itu loh, ada seorang pengemis yang buta gitu ya, bernama Bartimeus. Bartimeus ini berseru, berteriak gitu ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa respon Tuhan Yesus? Ini, ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Perhatikan baik-baik ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini sebuah jawaban. Yesus memahami apa yang diminta, tahu, mendengarkan dan memahami dan menjawabnya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus mendengarkan dan memahami. Ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, kita bisa memahami, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan bisa melakukan sesuatu dan menjawab kebutuhan. Ketika kita bisa mendengarkan pasangan kita, ya, bapak-bapak ini PR-nya, ibu-ibu kalau cerita itu butuh didengarkan dulu. Jangan langsung shortcut, oh ya aku tahu jawabannya, ini. Wah, memang perbedaan antara pria dan wanita itu. Dengarkan dulu, pahami dulu. Ya, jangan-jangan nggak butuh solusi. Jangan-jangan para wanita, ya, para istri itu sudah tahu kok solusinya. Hanya butuh didengarkan. Ya. Maka mendengarkan dulu dan memahami. Jangan-jangan itu ada kode-kode yang tersembunyi gitu loh. Nah kita harus tahu bapak-bapak. Ya. Banyak kode-kode dari para istri atau para wanita. Kode-kode, wah durennya besar-besar ya pas lewat jalan. Itu maksudnya berhenti mampir beli. Jangan cuman oh iya ya di sini banyak yang jual enak-enak. Apalagi jangan dijawab gini, wah ya enggak enak itu pahit gitu. Wah, jangan. Kita harus paham. Apalagi kalau lewat mall ya nanti ibadah ini turun gitu ya. Di bawah ada sale gitu ya. Wah banyak sale ya gitu ya. Hati-hati bapak-bapak. Saya kasih tahu liftnya, yang lift barang itu ada di belakang. Jadi enggak lewat mana-mana. Jadi Anda nanti ke toilet, belok kiri itu lift barang. Anda masuk situ langsung basement. Ya, aman. Jadi mari kita mendengarkan dan memahami. Anak-anak juga sama, dengarkan dulu, pahami dulu. Supaya kita tidak memberikan solusi yang salah. Setiap para pemimpin, jangan cepat-cepat mengarahkan atau memberi jawaban kepada orang yang datang. Dengarkan dulu, pahami dulu ya. Karena Yesus selalu mendengarkan dan memahami orang-orang yang datang. Ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa mendengar dan memahami adalah hal yang sangat penting untuk membangun hubungan, menjaga hubungan. Penting sekali ini. Dengarkan dan pahami. Yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan buat setiap kita untuk menjaga hubungan.
Yaitu menunjukkan empati dan belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tergerak oleh belas kasihan. Tuhan tahu banyak orang yang datang. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena Tuhan tahu, mendengarkan dan memahami dan mengerti. Ya, menunjukkan empati dan belas kasihan. Tergerak hatinya. Dan Tuhan itu menyembuhkan mereka yang sakit. Orang-orang yang menderita. Orang-orang yang membutuhkan. Mari kita pedulikan mereka. Jangan-jangan ada kebutuhan yang kita itu tidak tahu. Ada keadaan yang memang butuh disupport yang kita nggak ngerti. Cara mengenalinya dengan membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik. Kita akan bisa mengerti dengan mendengarkan, dengan memahami. Yang keempat, mengampuni dan melupakan. Banyak orang bisa mengampuni tapi tidak bisa melupakan. Melupakan di sini maksudnya tidak mengingat-ingat, tidak menyimpan menjadi sebuah dendam, sebuah kepahitan. Tetapi kita perlu mengampuni dan melupakan. Ampuni dan lupakan. Ya sudahlah. Namanya juga manusia, sama seperti saya. Saya juga sering salah gitu ya kalau ada orang datang. Aku minta maaf ya, wis sama-sama ya. Sudah. Kita saling memaafkan, aku pasti juga sering salah. Dan kita lupakan, kita fokus ke depan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Tuhan sudah mengampuni kita Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengampuni siapapun. Tuhan sudah mengampuni kita. Perbuatlah juga demikian. Tidak pakai tapi. Kalau Tuhan perbuatlah, Tuhan mau. Perbuatlah demikian. Ya, nggak pakai tapi, nggak pakai alasan. Yes gitu aja. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Dengan segenap hati aku melepaskan pengampunan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, mengerikan sekali ternyata. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, dikatakan, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Tuhan itu juga tidak akan mengampuni kita. Yesus mau kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Ini cara kita mempertahankan hubungan. Mengampuni dan melupakan adalah cara yang ampuh untuk membangun hubungan yang baik. Menjaga hubungan tetap baik. Sempat renggang, sempat konflik, sempat tegang. Tapi ketika kita bisa mengampuni dan melupakan, hubungan itu akan semakin kuat. Karena kita punya pengalaman sebelumnya. Bagaimana kita memahami. Yang kelima, mari kita melayani. Hati yang melayani. Berarti hati yang menempatkan orang lain itu lebih utama. Menempatkan diri kita sebagai pelayan. Membantu, melayani, mendahulukan kepentingan orang lain. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Kalau kita mengasihi, pasti kita itu bisa melayani. Kalau kita mengasihi, pasti kita bisa memberi.
belum tentu orang yang bisa memberi itu pasti mengasihi, belum tentu. Bisa aja memberi karena terpaksa, memberi sih tapi dengan dongkol, dengan jengkel, dengan terpaksa. Melayani sih, tapi hatinya gerundel, awas ya. Rugi ketika kita memberi, kita melayani tapi tidak dengan hati yang mengasihi. Bapak Ibu, kita rugi karena kita buang tenaga, buang waktu, buang effort, karena tidak mendatangkan berkat buat diri kita. Tetapi ketika kita mengasihi dulu, kita mengasihi, melayani dengan kasih. Dasarnya adalah kasih. Maka itu akan menjadi berkat buat hidup kita. Dan pasti dengan kehidupan orang lain. Katakan amin. Yang berikutnya, hubungan yang sehat pasti akan membantu pertumbuhan rohani. Jika terjadi konflik di dalam hubungan-hubungan Anda, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Percayalah, ketika kita mampu untuk memulihkan hubungan, ketika kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk memulihkan hubungan dengan orang itu, ya, pasti ada pertumbuhan rohani di dalam diri kita maupun di dalam diri orang itu. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita ini dipertemukan untuk saling membentuk. Kita dipertemukan dengan pasangan kita sebagai suami dan istri yang berbeda 100%. Ya, itu untuk saling melengkapi. Itu untuk saling membentuk, menggesek, untuk membentuk kita. Sehingga kita menjadi karakter yang dewasa. Menjadi karakter yang seperti karakter Kristus. Hubungan yang sehat bukan hanya menjadi sebuah kesenangan, ya, tetapi juga membangun karakter dan iman kita. Hubungan yang sehat, hubungan penting. Gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan yang mengikat semua kita, Bapak Ibu Saudara. Bedanya CG dengan perkumpulan arisan itu di sini. Di CG ada kasih Kristus yang mengikat, ada bonding karena darah Yesus yang menyelamatkan dan mempersatukan. Tapi di kelompok yang lain, yang ada adalah gibah atau yang lain, saya nggak tahu ya. Tapi kalau ada CG yang gitu juga langsung tegur ya, langsung ingetin, hei kita ini CG gitu ya, bukan yang lain. Apa aplikasinya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ketika hubungan yang baik itu bukan hanya membuat kita lebih hidup dalam keharmonisan, tetapi juga menentukan keberhasilan kita di dalam kita ini mengatasi setiap tantangan. Aplikasinya yang pertama adalah, mari kita bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Karena disinilah ketika kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka kasih Kristus itu terus melimpah. Maka hikmat yang daripada Tuhan itu akan kita dapatkan sehingga kita mengerti bagaimana kita menyikapi setiap hubungan-hubungan yang ada. Ya. Kalau hubungan itu misalnya benang gitu ya kayak tadi. Kita ini diikat banyak benang ya. Kesana. 360 derajat itu ada benang-benangnya. Kita terhubung dengan semua. Dan kita nggak bisa tanpa hikmat Tuhan mengelola setiap hubungan. Apalagi kita ini berhubungan dengan barang hidup, yaitu kita manusia. Yang unik, yang bisa berubah-ubah. Satu orang aja unik bisa berubah-ubah. Padahal Bapak Ibu Saudara kita terhubung dengan berapa orang, coba lihat phone book kita. Belum lagi yang tidak ada di handphone. Berapa banyak? Bayangkan kalau semua orang di lingkaran kita yang terhubung dengan kita, mereka merasakan kasih Kristus dan mereka menerima keselamatan.
betapa kita bersuka cita. Kita melihat Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena kita mengerjakan amanat agung. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Itu berarti tentang hubungan sehari-hari. Kita ini diminta. Kita ini menerima perintah yang sama, yaitu amanat agung. Jadi kalau kita sudah menerima keselamatan, jangan hanya berpikir diri sendiri, yang penting aku selamat, yang penting aku sudah bisa ibadah, keluargaku aman, keuanganku aman, sehat semua, cukup. Salah besar. Tuhan memberkati kita tidak sampai cukup di situ, itu sangat dangkal. Maaf saya bilang. Tapi ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kerajaan sorga. Untuk menyelamatkan semua orang melalui hidupmu dan hidupku. Ketika kita punya hikmat mengelola hubungan, maka ada potensi besar banyak orang akan diselamatkan. Tetapi sebaliknya, ketika hubungan kita tidak punya keahlian atau kita tidak punya hikmat untuk mengelola hubungan, bahkan hubungan dengan orang sekeliling kita rusak semuanya. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan yang lain? Membawa kabar keselamatan pada orang lain. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Karena ketika hubungan intim dengan Tuhan kita oke, hubungan kita dengan Tuhan terjaga baik, pasti hubungan dengan sesama itu baik. Maka ketika hubungan kita dengan sesama tidak baik, cek apakah hubungan kita dengan Tuhan itu lagi nggak baik-baik aja. Ya, karena yang vertikal ini mempengaruhi yang horizontal. Kalau horizontal kita jelek, pastikan dulu, cek dulu hubungan vertikalku baik enggak. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kita bertumbuh luar biasa dewasa, pasti kita akan bisa membangun hubungan. Kita bisa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam hubungan-hubungan dengan sesama kita. Yang kedua, mari kita sadari kasih Kristus penuh melimpah dalam hidup kita. Kalau kita merasa bahwa kita kasih Kristus penuh, sudah kita ini gak butuh apapun dari orang lain. Kita gak gampang disakiti, kita gak gampang disalah mengerti. Ya. Kita gak gampang tersinggung karena tidak diucapkan terima kasih, karena tidak dihargai, gak butuh itu. Karena kasihnya Kristus itu penuh di hatiku, sudah cukup. Sudah cukup. Kasih Tuhan cukup bagi kita. Yang ketiga, bagikan kasih Kristus kepada semua orang. Karena itulah amanat agung. Itulah kerinduan hati Tuhan atas hidup setiap kita. Maka penting sekali untuk kita ini punya keahlian atau punya keterampilan dalam kita ini menjaga dan membangun hubungan. Supaya kasih Kristus bisa sampai kepada semua orang. Banyak orang di luar sana nggak tahu kemana nanti mereka pergi setelah selesai di dalam kehidupan di dunia. Nggak ngerti orang itu mau kemana. Mencari keselamatannya kemana nggak ngerti. Dan jangan-jangan itu ada di lingkaran kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, sepupu kita, tetangga kita. Mereka ini gak ngerti Bapak Ibu Saudara, gimana cara menerima keselamatan. Sedangkan kita sudah menerima, kita semuanya sudah menerima dan dijamin. Jangan berdiam diri. Ayo bangun hubungan. Teman-teman yang lama sudah gak pernah dikontak, tanyakan kabar. Hai, apa kabar? Sekarang kamu di mana? Apa kabar? Gitu ya. Tapi ya kalau lama nggak kontak terus kita kontak gitu ya. Apa kabar? Kita dicurigai, jangan-jangan pinjam uang gitu ya. Nggak usah takut untuk itu juga ya. Nggak usah takut untuk itu. Bahkan ditolak pun jangan takut. Ditolak untuk ayo ke gereja, ayo kembali ke Tuhan. Tolak sekali, jangan menyerah lagi. Ajak lagi CG, ajak lagi ibadah. Oh nggak bisa hari ini WA lagi. Bukankah banyak dari kita ini yang masuk CG gara-gara kehabisan alasan untuk menolak CG?
Coba tanya kanan kiri, itu bukan kamu kan gitu. Banyak mereka butuh kita untuk kita membawa kasih Kristus kepada mereka. Mari kita melayani orang lain. Melayani dengan kasih. Melayani mengasihi. Melayani mengasihi. Saya berdoa, siang hari ini Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup setiap kita. Kita akan dimampukan kita mengelola hubungan, menjaga hubungan, bahkan memulai hubungan dengan orang-orang yang terhilang. Kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan orang-orang yang diselamatkan, dan terhubung dengan orang-orang yang terhilang. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala.